Ya, di Bandung, Jawa Barat, sebuah angkutan umum yang membawa rombongan pelajar SMP terguling akibat sopir ngebut. Detik-detik kecelakaan sempat rekam oleh salah satu korban. Inilah rekaman detik-detik saat angkutan umum terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung. Salah seorang pelajar merekam kendaraan angkot tersebut melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi di tikungan Jalan Layang. Tak berselang lama, angkot tersebut terguling hingga menyebabkan seluruh rombongan pelajar tersebut panik. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat. Menurut salah seorang warga, jalan tersebut memang seringkali terjadi kecelakaan. Hal tersebut diakibatkan tikungan yang terlalu tajam serta masih minimnya rambu lalu lintas di sekitar Jalan Layang. Nah, karena kan jalurnya itu kurang ini ya, jadi kemana aja gitu, kayak yang pengen aja itu gitu kalau jalan tuh. Kayak gitu. Ini emang jalurnya sering terjadi kecelakaan di sini? Iya, di sini sering kecelakaan. Biarpun ada yang mengatur juga sering terjadi kecelakaan. Ini disebabkan kenapa Kang biasanya? Ya disebabkannya itu seenaknya aja gitu bawa kendaraannya gitu. Diketahui sebelumnya Jalan Layang Ciroyom ini belum diresmikan oleh pemerintah Kota Bandung. Meski demikian, jalan layang tersebut sudah dipergunakan oleh warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega merobohkan rumah ibu kandungnya menggunakan alat berat. Aksi tersebut dipicu permasalahan harta. Aksi tega anak robohkan rumah ibu kandung ini terekam dalam video amatir milik warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Karanganyar, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam video ini terlihat aksi perobohan rumah itu dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat. Meski menghebohkan warga sekitar, namun para warga tak mampu berbuat banyak karena aksi ini berkaitan dengan persoalan harta gono gini yang melibatkan ibu dengan anak kandung sendiri. Hampir sebagian besar bangunan rumah ini roboh dengan tanah. Sang anak atas nama Khairul Ramdan ini meminta bagian harta gono gini rumah dengan nilai uang sebesar 100 juta rupiah. Namun keinginan anak ini hanya mampu disanggupi Sugiyati yang merupakan ibu kandung Khairul Ramdani sebesar 25 juta rupiah. Karena tak mampu memberikan nilai uang sesuai yang diminta, seminggu kemudian sang anak tiba-tiba membawa alat berat dan merobohkan rumah ibu kandung. Tiba-tiba bulldozer ke sini. Tidak ada pemberitahuan awal kalau nanti saya akan bawa bulldozer atau seperti apa gitu Pak? Tidak ada. Secara tiba-tiba ya itu? Secara tiba-tiba. Saat melakukan perubahan rumah ini Pak dengan bulldozer itu, anak ini bawa mengemudikan sendiri atau pakai operator lain Pak? Pakai operator lain. Tiba-tiba minta gono gini ya? Alasannya apa untuk apa Pak? Kemudian kok tiba-tiba minta gono gini, sedangkan ini kan rumah ibunya yang ditinggal satu-satunya lah, rumah satu-satunya. Kenapa tiba-tiba minta gono? Cuma minta gono gini. Alasannya apa? Tidak ada alasan apa, cuma minta gono gini saja. Katanya alasan sama ibunya akan bikin rumah di Gondalegi, dia Pagelaran. Sementara itu saat ini kondisi sang ibu masih shock dan tinggal di rumah saudaranya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajrani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelamatkan seorang wanita yang disekap di dalam sebuah kamar apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban ditemukan dalam kondisi terluka akibat dianiaya dua pria tidak dikenal. Tadi warna hijau juga? Hah? Tambang? Ya. Berarti tambang seperti tadi yang digunakan untuk mengintip itu cewek ya? Jajaran Reskrim Polsek Kemayoran menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita muda oleh dua pria tak dikenal. Di dalam kamar, polisi mendapati korban dalam kondisi terluka dengan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban.
Satu pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian. Sementara pelaku lainnya, yakni pelaku utama, diringkus di stasiun Gambir saat hendak melarikan diri keluar kota. Di apartemen lantai 30 kita cek ke lokasi, memang ada seorang perempuan. Seorang perempuan kondisinya sedang disekap, yaitu mulutnya itu kena lakban, kakinya juga tangannya juga terikat oleh tali tambang yang kecil. Lanjut ada sedikit luka-luka. Hingga kini polisi masih memeriksa intensif kedua pelaku guna mengungkap motif penganiayaan dan penyekapan terhadap korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di Maluku, pemirsa, pernikahan sesama jenis terjadi tepatnya di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Mirisnya, pernikahan ini terverifikasi di KUA hingga membuat warga geram. Inilah reaksi warga yang geram karena telah terjadi pernikahan sesama jenis di Desa Sekli, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pernikahan sesama pria ini terkuak berawal dari penata rias mempelai wanita curiga saat calon pengantin wanita tidak memiliki payudara. Usai dirias, warga yang curiga langsung melaporkan kejadian ke keluarga mempelai laki-laki. Saat diperiksa oleh seorang bidan, barulah keluarga dan warga marah. Pelaku pun sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku membuat kehebohan yang viral kemarin di desa. Di desa Sekli. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bahwa saya sebenarnya. Dan saya sebenarnya laki-laki. Pelaku kemudian diseret ke Polsek Gane Barat Selatan. Dari pengakuan pelaku, sebelum pernikahan dilakukan, mempelai pria sudah mengetahui identitas pelaku seorang pria. Si Mua, si yang pas berganti saya itu bilang saya tidak ada payudara. Jadi di situ timbullah kecurigaan pada pihak keluarga. Itu akhirnya memberitahu kepada si pihak keluarga bilang coba diperiksa dulu. Dia laki-laki atau perempuan. Yang periksa siapa? Yang periksa. Yang periksa kemaluan. Apa? Yang periksa alat kelamin siapa? Bidan. Yang menjadi pertanyaan, pernikahan ini terverifikasi oleh KUA Halmahera Selatan dan pemerintah daerah. Warga meminta para perangkat desa dan petugas KUA lebih ketat dalam verifikasi pernikahan di lokasi mereka. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Marah lahannya akan ditertibkan seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, mengamuk hingga menampar anggota polisi yang mendampingi aparat kelurahan. Namun polisi yang juga Babin Kamtipmas ini tidak terprovokasi dan tetap berusaha untuk menenangkan. Kenapa siapa? Kamu apa di sini? Wanita ini memarahi hingga mengamuk menantang Babin Kamtipmas yang sedang mengawal aparat kelurahan di Jalan Sabutung, Tamalaba, Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi bernama Aibda Edwin itu tidak terprovokasi dan terus berusaha menenangkan wanita tersebut. Akibat ulahnya itu, polisi membawa wanita tersebut ke Polres Pelabuhan Makassar dan diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak. Polisi menjelaskan agar warga tidak melawan petugas karena dapat terjerat pidana. Sementara Aibda Edwin diapresiasi karena menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Babin Kamtipmas yang mengayomi warga. Pemeriksaan yang sudah kami tahu yaitu pemeriksaan terhadap anggota supaya nantinya ini bisa kami jadi pegangan bahwasanya bila mana ada hal-hal yang merugikan ke kami sudah merespon dengan baik. Memang saat kejadian Babin Kamtipmas ini cuma mengimbau warga, Bang,
Babin Kamtibmas sebenarnya hanya membantu di dalam memberikan himbauan, namun dikarenakan emosi sesaat dari ibu-ibu tersebut sehingga yang diserang yaitu Babin Kamtibmas. Sebelumnya, Aibda Edwin bersama Satpol PP mendampingi pihak kelurahan memberikan surat teguran imbauan yang kedua ke pihak pemilik lapak yang menempel di pagar tembok PT Pertamina di Jalan Sabutung, Tamalaba, Ujung Tanah, Kota Makassar. Namun sejumlah pemilik lapak justru marah dan melawan yang berujung dengan penganiayaan Aibda Edwin yang juga Babin Kamtibmas di wilayah tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Uladu alam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Dia foto-fotonya tuh Mas. Di film Memang juga. suka barang-barangnya. Barang bukti. Sudah selesai 1,5 bulan, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kembali menjadi sorotan. Mantan terpidana yang sudah kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya. Bahkan ia dipukuli hingga mengakui membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman ngisi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik. Ya, dari awal bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan.
Sementara itu dalam keterangannya kepada iNews, Marliana, kakak Vina akan terus mengejar dalang pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses pencarian keadilan tidak menyurutkan semangat keluarga Vina. Sama bapak sama kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikebumikan. Hari ketiga saya ngambil HP almarhum. HP almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus, Mas. Nggak ada lecet, nggak ada remuk, retak, itu nggak ada. Saya di situ mulai curiga tuh, kok aneh ya logikanya. Kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi HP nggak kenapa-kenapa. Terus saya lanjut tuh lihat motor. Coba dong saya lihat motor, itu motor pun sama. Nggak pecah, nggak remuk, itu sama. Menyikapinya sih sangat disayangkan ya, 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Saya sangat semangat untuk yang mencari 3 DPO ini. Apalagi sekarang hampir semua mendukung gitu kan. Jadi keluarga juga sangat terharu. Hal senada juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki kekasih Vina. Ia juga menyampaikan akan terus mengusut dalang pembunuh anaknya. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya. Polda Jawa Barat merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana ketiga DPO tersebut ditulis bertempat tinggal di Desa Banjarwangunan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terkait hal tersebut, pemerintah Desa Banjarwangunan telah melakukan pemeriksaan nama-nama yang ada dalam DPO polisi. Dari pemeriksaan ditemukan nama Andi sebanyak 15 orang, Dani 9 orang, sementara Peggy tidak ada. Namun hingga Sabtu siang, dari nama-nama yang sudah diperiksa tidak ditemukan kesesuaian ciri seperti yang tertera dalam DPO polisi. Sementara itu pemerintah Desa Banjarwangunan menyayangkan dengan DPO yang dikeluarkan Polda Jabar lantaran tidak dilengkapi foto dan alamat spesifik. Itu 9 orang udah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pembunuhan sejoli Vina dan Eki sudah bergabung bersama kami Titin Priyalianti, kuasa hukum ex narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Saya akan ke Bu Titin terlebih dahulu. Selamat siang Bu Titin, bisa Anda jelaskan sebetulnya dari pernyataan yang Anda sebutkan bahwasanya adanya ketidaksesuaian dan juga adanya rekayasa dalam kasus ini. Saat itu Saka berusia 15 tahun dan sudah menjalani hukuman penjara. Apakah saat itu polisi menjelaskan terkait keterlibatan Saka dalam kasus ini? Terima kasih. Saya tidak menerima penjelasan ini karena Saka saat BAP juga tidak didampingin. Jadi peristiwanya penangkapannya di tanggal 31. Waktu itu kami sudah menerima kuasa, tapi Saka sudah tidak ada di Polres Cirebon, adanya di Polda Jabar. Oke. Nah, tidak ada informasi apapun, kemudian informasi lainnya pada saat sidang. Baik, Bu Titin, saat penangkapan terjadi, ini sempat disebutkan bahwasanya Saka disuruh mengisi bensin oleh Eko Sandi yang merupakan paman Saka, kemudian belum sampai motor itu diberikan kepada sang paman, ini sudah ditangkap. Apakah betul seperti itu? Betul. Jadi kalau informasi dari Saka
sebetulnya itu informasi itu sejak awal sudah dikomunikasikan. Kenapa dia bersama-sama ditangkap ketika Saka kan umurnya lebih muda bersama yang lainnya. Jadi saat itu Saka sedang disuruh mengisi bensin. Nah, pulang dari mengisi bensin akan diserahkan kepada pamannya. Pamannya berkumpul dengan anak-anak itu. Dan di situ sudah ada polisi. Saka menuju pamannya, nyamperin, menyerahkan motor itu, dan sama-sama ditangkap. Baik, pada saat mengisi bensin ini terjadi di SMP 11 Kota Cirebon, apa betul, Bu Titin? Ya, betul. Mengisi bensinnya di Talun, penangkapannya di depan SMP 11. Karena SMP 11 itu depannya biasa tempat nongkrongnya anak-anak depan SMP 11 itu. Harus dipisahkan ya antara tongkrongan di SMP 11 dengan warung Bu Nining, itu letaknya tidak sama. Oke, berarti letaknya berjauhan begitu, Bu Titin? Iya, berjauhan. Kalau warung Bu Nining masuk gang. Baik, pengakuan dari Saka bahwa dirinya tidak mengenal ketiga DPO yang saat ini sedang dicari, namun dari 8 tersangka yang sudah dijatuhi hukuman, ini siapa saja yang dikenal oleh dirinya dan kenal dari mana, Bu Titin? Kalau yang 7 itu karena rumahnya bersebelahan, Mas, rumahnya dekat. Itu antara Saka dengan yang lainnya itu malah ada hubungan kekerabatan di antaranya. Tapi kalau dengan Rivaldi itu kenal di dalam karena Rivaldi itu sebelum tanggal 31 yang 7 orang ini ditangkap, Rivaldi sudah berada di dalam tahanan karena kepemilikan Sajam di Polsek Utbar. Rivaldi itu kondisinya sudah ada di dalam tahanan. Artinya dari kasus yang lain seperti itu, Bu Titin, bukan dari kasus pembunuhan Vina? Bukan, Rivaldi itu sudah ada di dalam sejak tanggal 30 dan surat penahanannya itu ada. Rivaldi dan 7 orang yang ditangkap tanggal 31 itu akhirnya dijadikan satu dan masuk dalam tuntutan seolah-olah melakukan tindakan yang tertuang dalam tuntutan. Baik. Bu Titin, apabila Anda menyebutkan bahwasannya ini adalah sebuah rekayasa, lantas apa yang membuat Saka akhirnya mengakui bahwa dirinya bersalah dan akhirnya dijebloskan ke penjara? Pada saat setelah dibawa, kalau menurut pengakuan Saka, pada saat setelah dibawa ditangkap di depan SMP 11 itu, dia langsung diperlakukan penyiksaan di Polres Kota. Akhirnya karena dia tidak sanggup, dia akhirnya mengakui sesuai yang dituduhkan. Baik, saya akan ke Pak Wahyu dari Kompolnas. Pak Wahyu, Anda melihat kasus ini seperti apa? Karena sempat disebutkan juga bahwasanya dari Kompolnas meminta agar pihak dari kepolisian, dari Polda Jabar merilis DPO dengan identitas yang selengkap-lengkapnya. Iya, terima kasih Mas Samar ya. Jadi Kompolnas terus terang serius melihat kasus ini. Terus terang saja kasus ini sebetulnya kan meledak akibat juga viralnya film Vina sebelum 7 hari. Jadi bagi Kompolnas ini reminder untuk polisi bahwa polisi harus kerja serius, harus kerja dengan profesional. Apalagi Kapolri punya prinsip presisi, salah satunya adalah transparansi berkeadilan. Jadi kalau kita lihat di kasus ini, kan kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu. Ya, sehingga pikir sudah nggak ada masalah lagi. Tahu-tahu setelah ada film ini, kemudian muncul macam-macam lah. Seperti baru saja dari Ibu pengacara kan menyampaikan ada rekayasa, ada sehingga Kompolnas pun sudah secara resmi bersurat ke Polda Jabar untuk minta penjelasan resmi. Mengapa kami harus bersurat resmi? Karena ini kan di publik simpang siur. Jadi yang terjadi adalah spekulasi mengenai kejadian sebenarnya. Semua orang berkomentar, semua orang berpendapat. Nah, kita ingin minta keterangan resmi dari Polda Jabar, sekaligus kita konfirmasi mengenai beberapa hal karena dari Mabes sendiri sudah statement akan turun dan melakukan bantuan teknis dan taktis. Itu kita dorong untuk segera dilakukan karena kalau kasus ini tidak segera dituntaskan, maka tentu nanti spekulasi ini akan berkembang terus. Karena 8 tahun ini kan proses yang cukup lama, Mas. Ada pergantian pejabatnya, pergantian penyidiknya, lalu kemudian tentu TKP-nya sudah berubah total dan sebagainya. Ini tentu butuh pendalaman yang lebih intens dan sekarang kan dari data itu 8 orang kan sudah di LP semua di lembaga masyarakatan kan, di penjara semua yang
7 seumur hidup, yang 1 8 tahun. Saya kira pendalaman perlu diperiksa lagi dengan kalau Mabes ingin turun dengan bantuan teknis, mungkin expert dari Mabes perlu turun agar penyidikannya bisa lebih detail dengan menggunakan scientific crime investigation. Itu menurut saya yang harus dilakukan. Karena kalau tidak ini semuanya sekarang saling memberikan bukti-bukti dan ini seperti gunung es yang mencairnya sangat cepat dan membuat banyak orang terkaget-kaget. Saya kira ini yang harus segera diluruskan, Mas ini. Baik, Pak Wahyu, ini kalau kita berfokus kepada 3 DPO yang sedang dalam pencarian, apakah Anda merasa perlu adanya audit investigasi kembali atau justru ada kesalahan dari prosedur penetapan DPO yang saat ini sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian untuk 3 nama tersebut? Ya, saya kira dengan melakukan pendalaman kepada 8 orang itu ketika diperiksa terakhir kan mencabut semua BAP-nya ketika di pengadilan. Ya, dan saya kira perlu dilakukan investigasi ulang. Apabila benar tadi informasi dari Ibu tadi ada penyiksaan, berarti kan ada misconduct dari SOP-nya polisi. Kalau ada misconduct tentu harus ada tindakan-tindakan, kan sudah ada aturannya. Kemudian soal DPO. Kami dari Komponas sendiri terus terang heran karena yang disebarkan informasinya DPO-nya siapa, bentuk orangnya seperti apa, namanya siapa, kan nggak jelas, hanya statement bahwa kalau ada masyarakat tahu untuk melaporkan, masyarakat melaporkan siapa mau dilaporkan juga nggak jelas. Ini saya kira harus ada pendalaman. Kalau mereka bilang pernah melihat orangnya kan bisa dibantu dengan ahli sketsa, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, sketsa itu bisa kemudian dimodifikasi menjadi wajah yang bisa mendekati aslinya sehingga lebih mudah ketika nanti misalkan fotonya disebarkan atau bagaimana. Dengan begitu walaupun 8 tahun tentu sudah berubah wajahnya ya, tapi setidaknya kan ciri-ciri khas pasti masih bisa diungkap lah dengan teknologi yang ya sekarang semakin berkembang dengan adanya AI, dengan adanya berbagai teknologi yang baru lah. Baik, Pak Wahyu, saya akan ke Ibu Titin lagi. Bu Titin, mengingat kondisi dari Saka saat ini seperti apa? Karena kami tadi juga sempat mencoba untuk terhubung dengan Saka, namun dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Apa sebetulnya yang terjadi kepada Saka saat ini, dan kalau Saka ini sudah menyebutkan bahwasanya dirinya tidak bersalah dan menjadi korban salah tangkap, apakah akan ada langkah hukum yang akan dilakukan ke depannya? Kalau Saka mungkin tidak paham langkah hukum apa yang akan dilakukan. Karena dengan kembali ketika ditanya bagaimana kayak dia seperti mengingat pada saat penyiksaan, saya ngelihatnya seperti itu, psikologisnya betul-betul mulai sekarang tidak terkontrol lagi. Kalau upaya langkah hukum yang saya justru karena ini kita sudah sebetulnya pas gini, dari tahun 2016-17 kenapa baru sekarang dianggapnya, kenapa baru sekarang kita terbuka? Dari 2016-2017 saya sudah melakukan berbagai upaya. Saya pernah ke Komnas HAM, laporannya juga ada, pengaduannya. Saya pernah ke Komisi Yudisial, saya juga pernah ke Propam Polda. Itu sejak perkara ini, sejak ditangkap tanpa surat, jadi saya sudah melakukan itu. Tetapi memang tidak ada tanggapan. Saya punya bukti-bukti surat penerimaannya. Kenapa baru sekarang? Setelah ada film, bukan baru sekarang. Saya sudah melakukan upaya itu sejak 2016 sampai 2017. Tapi bentengnya sangat kuat. Jadi bukan baru sekarang kita sudah melakukan membuka ini. Saya waktu 2017 sudah mengatakan ke media, ini asal tangkap, bukan salah tangkap lagi, asal tangkap. Sebetulnya file-filenya ada. Saya sudah menjelaskan di media ketika dibuktikan kalau baju yang dianggap tuntutan itu ditusuk bagian dada kiri dan kemudian di bawah perut, itu di media sudah ada di 2017. Mana mungkin orang ditusuk tapi bukti yang dihadirkan di persidangan dijembreng, bajunya itu masih utuh. Itu 2017 sudah turun beritanya. Jadi rekayasa itu, saya anggap rekayasa itu sudah saya perlihatkan sejak 2017 di media-media Cirebon, media-media lokal. Memang covernya hanya media lokal. Jadi kalau misalnya kenapa sekarang baru dibuka semua, 2017 saya sudah membuka itu. Hanya skupnya memang mungkin skup lokal. Baik, kalau misalnya apa langkah hukum, sebetulnya penangkapan yang terhadap 7 orang ini kan dasarnya sederhana. Saksi yang anaknya dianggap kecelakaan, dia merasa sebagai kepolisian, dia insting dia melihat kondisi motornya, kayaknya anak ini bukan kecelakaan.
Itu yang terungkap di persidangan, Mas. Saya ngomong fakta persidangan seperti itu. Kemudian saya waktu itu tanya, Bapak saksi Pak Rudiana, kenapa Anda berpikir ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan? Karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik. Itu jawaban di persidangan. Baik. Insting polisinya ini yang membuat dia menelusuri. Pada tanggal 31 setelah melihat kondisi motor, dia saksi itu datang ke dekat TKP. Baik, Bu Titin. Kemudian 500 meter dari situ dia bertemu dengan Dede dan Aib. Dede dan Aib itu saksi memperlihatkan motor anaknya kepada Dede dan Aib. Kemudian Dede dan Aib itu ketemunya pada pukul 14. Baik. Diberi nomor handphone saksi, apabila kamu melihat motor yang Bu Titin, mengejar anak-anak saya, kami sudah bisa silahkan telepon saya. Itu jam informasi yang Anda sampaikan. 17, kemudian Dede dan Aib telepon mengatakan ada anak berkelumpur. Nah itu ditangkap, termasuk Saka. Baik. Jadi sederhana sekali, hanya karena pengakuan Dede dan Aib, 7 orang itu ditangkap. Baik, tentunya kita berharap agar kronologi dari yang Anda sampaikan ini betul-betul bisa diselidiki kembali. Saya akan ke Pak Wahyu kembali. Pak Wahyu, ini menurut kuasa hukum pelaku sempat ada rekomendasi dari dokter forensik untuk tes sperma korban. Namun mereka mengklaim tidak dilakukan. Apakah pemeriksaan sperma ini bisa mengungkap pelaku sebenarnya? Sebetulnya kalau dari sisi teknologi ilmu kepolisian, itu yang paling valid adalah tes DNA. Karena dengan tes DNA, dan DNA salah satunya bisa diperoleh dari tes sperma. Akan lebih valid karena beberapa kasus menunjukkan dengan tes DNA, itu yang menempel di rambut sampai beberapa tahun pun bisa terungkap. Jadi menurut saya ini kan sekarang terbuka, semuanya menyampaikan sesuatu, apakah benar ada rekayasa, apakah tadi Ibu menyebutkan asal tangkap dan sebagainya. Saya kira nanti melalui scientific crime investigation akan lebih terungkap. Memang tentu ada banyak kesulitan karena setelah 8 tahun pasti TKP-nya sudah berubah. Penyidik pun juga mungkin data berubah. Ini sebetulnya kan mohon maaf saja, ini kan efek dari dinamika teknologi informasi pasca COVID. Jadi kalau pada tahun kejadian 2016 itu yang namanya medsos kan belum seramai sekarang. Begitu setelah era COVID itu kan kita sudah hidup dalam era digital. Semuanya bisa diekspos, bisa di-share, bisa diungkap, dan saya kira ada positif dan negatifnya. Nah, ini positifnya tentu akan membuat polisi harus lebih berhati-hati dan lebih serius dalam menangani masalah. Maka kita dorong penanganannya harus profesional karena sekarang ini salah melakukan keputusan, publik netizen akan keras juga menilainya, sehingga ini saya kira kalau kita ambil hikmahnya ya ini remind untuk polisi bahwa sekarang di era sekarang ini memang masyarakat semakin kritis, kemudian masyarakat juga semakin berani menyampaikan fakta, sehingga memang tujuan transparan berkeadilan dan responsibilitas itu harus menjadi yang utama. Ya maka Kompolnas mendesak jangan hanya asal statement tapi harus ada tindak lanjut, harus ada langkah-langkah yang real. Karena hal ini kalau tidak segera dilakukan akan berkembang dengan banyak spekulasi informasi, dan kesimpulan ini tidak baik untuk kita dan untuk masyarakat, juga untuk polisi. Nah, ya. Baik, Pak Wahyu, artinya tidak hanya sekedar saran namun betul-betul diimplementasikan dan juga dibenahi, terutama untuk penyidikan tindak pidana atau scientific crime investigation. Terima kasih Pak Wahyu dari Kompolnas, dan juga tadi ada Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Saka. Selamat bertugas kembali, salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta kali ini dimeriahkan oleh kehadiran sederet musisi ternama. Bagaimanakah keramaian dan antusias warga? Berikut laporan Jen Cahyani. Pemirsa, ini dia kemeriahan pada pagi hari ini di Car Free Day Bundaran HI Jakarta. Dan di belakang sana seperti yang bisa dilihat ya, ini ada penampilan dari grup musik Kahitna yang diadakan atau digelar secara gratis dalam acara pencanangan hari ulang tahun ke-497 Kota Jakarta. Dan acara ini memang sengaja diselenggarakan di saat Car Free Day di Bundaran HI Jakarta, yang juga menampilkan berbagai penampil atau performer lain selain dari grup musik Kahitna ini. Dan konser
gratis ini yang diadakan di Jakarta memang diadakan secara gratis, sehingga ini mengundang antusias warga DKI Jakarta yang puluhan ribu warga sudah berkumpul pada pagi hari ini di kawasan Bundaran HI Jakarta, dan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara hari ulang tahun ke-497 DKI Jakarta yang nantinya puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni mendatang. Dan Pemprov DKI Jakarta selain itu juga mengimbau terus kepada warga DKI Jakarta yang hari ini hadir untuk memeriahkan acara di kawasan Bundaran HI untuk tetap menjaga ketertiban dan juga kebersihan. Dan Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyediakan sejumlah 41 lokasi kantong parkir untuk mencegah atau meminimalisir kemacetan yang terjadi di kawasan pusat kota Jakarta. Dari Jakarta, Jen Jahyani bersama juru kamera Seto Pramono, iNews melaporkan. Dari Jawa Barat, seorang pemuda di Sukabumi rela keliling masjid untuk membersihkan tempat wudhu dan toilet kotor. Ya, aksi penjual tahu gejrot tersebut menuai pujian dan menjadi viral di media sosial. Muhammad Cecep Abdullah dengan giat membersihkan toilet masjid di kota Sukabumi, Jawa Barat. Di sela-sela kesibukannya sebagai penjual tahu gejrot, warga kampung Tipar, kota Sukabumi ini dengan sukarela berkeliling dari masjid ke masjid untuk membersihkan toilet serta tempat wudhu yang kotor seorang diri. Aksi sosial ini dilakukan setiap pagi hingga siang hari. Sementara sore harinya Cecep berjualan tahu gejrot keliling kota. Bermodal keuntungan dari menjual tahu gejrot, Cecep membeli sabun serta perlengkapan untuk membersihkan toilet masjid. Aksi bersih-bersih masjid dan musola telah ia lakukan sejak tahun 2012 lalu. Jam 7 itu Cecep udah mulai keliling cari masjid yang WC-nya kotor. Nah, jam 11 itu Cecep biasanya udah selesai, jam 11 istirahat, lalu jam 3 ba'da asar Cecep mulai jualan dan tutup jam 8 malam. Jadi sekarang setiap hari bersihin masjid itu? Alhamdulillah setiap hari bersihin masjid. Waktu ke Jakarta juga nyempetin dulu bersihin masjid lah, tapi nggak direkam gitu. Pria berusia 25 tahun ini berharap bisa terus membantu sesama muslim sambil beramal. Selain itu, ia juga berharap agar aksi bersih-bersih ini bisa menjadi inspirasi kaum muda di tanah air. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Muhammad Cecep Abdullah, relawan pembersih masjid di sejumlah kota. Ya, selamat siang Kang Cecep. Mungkin bisa diceritakan apa sebetulnya yang mendorong Anda untuk secara sukarela membersihkan toilet di masjid-masjid? Baik, jadi pada 2012 Cecep berusia 14 tahun. Udah mulai merantau ke Jakarta. Jadi di sana Cecep melihat bahwa masjid-masjid di sana tempat toilet dan wudhunya itu kotor. Jadi Cecep tergerak untuk membersihkan toilet dan tempat wudhu yang kotor. Di situ karena tergerak supaya masjid jauh lebih bersih dan juga dijaga kesuciannya. Iya. Kang Cecep, apa sih motivasi Kang Cecep untuk membersihkan toilet dan apakah untuk alat bersihnya, kemudian sabun dan lain sebagainya menggunakan dana sendiri? Untuk membersihkan toilet itu kan ada yang namanya pahala, apalagi membersihkan toilet dan tempat wudhu masjid. Itu ada pahala yang sangat besar sekali. Itu menjadi motivasi Cecep selalu membersihkan tempat wudhu dan toilet di masjid. Terus untuk modal menggunakan sabunnya, Cecep menggunakan hasil dari jualan tahu gejrot dan cilok. Cecep untuk membeli sabun dan perlengkapan untuk bersihkannya. Baik, Kang Cecep, sejauh ini bagaimana respon dari pengurus masjid ataupun juga warga setempat yang masjidnya ini toiletnya Anda bersihkan begitu? Apakah selalu positif tanggapannya atau justru ada hal-hal yang tidak terduga yang pernah Anda rasakan? Alhamdulillah semua pengurus masjid dan semua masyarakat antusias sekali menyambut kedatangan Cecep sebagai relawan pembersih toilet dan tempat wudhu masjid. Di sana masyarakat sangat menyambut dengan hangat, tapi ada juga
pengurus masjid yang menolak kehadiran Cecep karena mereka menganggap bahwa di masjid mereka sudah ada marbotnya. Seperti itu penolakan yang sering Cecep alami. Oke, baik. Tapi bagaimana Kang Cecep menanggapi misalnya ada hal-hal tidak terduga seperti penolakan tadi? Baik, kalau ada penolakan, Cecep langsung bilang ke DKM atau pengurus masjidnya bahwa terima kasih sudah menolak, dan Cecep langsung pulang aja gitu. Cari masjid yang setidaknya tempat toilet dan tempat wudhunya kotor, dan melanjutkan perjalanan untuk mencari masjid-masjid yang tempat wudhunya kotor. Baik Kang Cecep, luar biasa, ini cerita Anda sangat menginspirasi ya, terutama tadi bagi masjid-masjid yang dibersihkan oleh beliau, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi orang banyak untuk selalu berbuat kebaikan dan hal-hal yang positif ya. Terima kasih Kang Cecep sekali lagi atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali. Baik. Selanjutnya, pemirsa, ribuan warga Baduy berjalan kaki puluhan kilometer mengunjungi kantor Bupati hingga kantor Gubernur Banten. Kegiatan tersebut lebih dikenal dengan Seba Baduy dan dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur warga Baduy atas melimpahnya hasil pertanian mereka. Sekitar 1.500 warga Baduy hadir di pendopo Bupati Lebak, Banten untuk mengikuti Festival Seba Baduy 2024. Seba Baduy digelar 1 tahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian di ladang. Warga Baduy bersama-sama jalan kaki mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten. Sesuai tradisi, peserta Seba Baduy berjalan kaki puluhan kilometer tanpa alas kaki. Cibolaya jam berapa? Jam 4. Jam 4 pagi. Iya. Ada berapa orang yang jalan sekarang? 14. 14 itu dari mana-mana aja? Cigesik, Cikartawana, Cibeo. Oh, yang Baduy dalam berapa orang? Baduy dalam itu berapanya itu? 12. 14 betul. Oh gitu. Sisanya? Sisanya itu Baduy luar. Oh gitu ya. Yang lainnya ntar? Yang lainnya itu aja. Sejak rutin dilaksanakan, Seba Baduy mampu menarik wisatawan ke daerah Lebak. Selain itu, kegiatan ini sekaligus menjadi momen memperkenalkan budaya Baduy pada masyarakat luas. Seba Baduy ini merupakan salah satu budaya bagaimana pemerintah dan masyarakat Baduy selalu membangun silaturahmi dalam rangka untuk mempererat dan bekerjasama masyarakat Baduy, memahami masyarakat Baduy, menghargai pemerintah daerah. Pada tahun 2024, Seba Baduy digelar dari tanggal 16 Mei hingga 19 Mei. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Setelah tiba di Madinah, Arab Saudi, sebagian jemaah haji Indonesia sudah mulai dijadwalkan memasuki Raudhah di Masjid Nabawi. Ya, para jemaah memasuki Raudhah melalui tasreh atau surat izin resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai memasuki Raudhah Taman Surga yang berada di Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Ada 2 kelompok terbang kloter mendapat giliran pertama memasuki Raudhah. Sebelum memasuki Raudhah, jamaah harus berkumpul terlebih dahulu di area tunggu pelataran Masjid Nabawi. Raudhah merupakan tempat yang berada di antara rumah Nabi Muhammad dan mimbar yang sekarang menjadi makam Nabi. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkait ibadah haji, sudah ada rekan kami Suhud Nur Fadli yang saat ini berada di kantor urusan haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Ya, Suhud, bagaimana kedatangan jamaah haji di sana? Iya, Galuh, dapat saya laporkan kedatangan jamaah haji Indonesia di hari ke-8 ini sudah mencapai 154 kloter. Maaf, maksud kami 134 kloter dengan jumlah jamaah 52.166 jamaah. Nantinya jemaah haji Indonesia ini yang di gelombang pertama sudah
tiba sejak 12 Mei lalu secara perlahan akan didorong menuju Kota Mekah mulai dari hari Senin mendatang tanggal 20 Mei sampai dengan 1 Juni. Tercatat sebanyak 90.000 jamaah nantinya akan melaksanakan pergerakan untuk ke Kota Mekah menunaikan ibadah umrah wajib dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya, Galuh. Baik, Suhud, ini kalau Anda bisa ceritakan bagaimana situasi dan kondisi cuaca dan suhu di sana, apakah cukup memadai untuk para jemaah bisa melaksanakan ibadah? Iya, Camar, untuk cuaca di Madinah ketika pagi hari seperti ini, di sini sekitar jam setengah 8 pagi, suhu sudah mencapai sekitar 28 derajat Celcius, dan ketika siang sampai dengan sore bisa mencapai hingga 42 derajat Celcius. Untuk itu diimbau kepada jamaah haji Indonesia agar mengurangi aktivitas di luar ruangan karena rangkaian prosesi ibadah haji masih lama dan puncaknya nanti adalah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Akibat perbedaan suhu yang cukup tinggi ini, maka tercatat ada 22 jemaah haji Indonesia yang saat ini dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, dan 17 jamaah lainnya dirawat di rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Dengan berbagai keluhan, salah satunya yang utama adalah kecapean atau kelelahan, Camar. Dan selanjutnya berdasarkan data dari Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, tercatat ada 4 jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Madinah. Yang pertama atas nama Upan Supan Anas, 71 tahun, jamaah haji yang berasal dari Garut dan tergabung dalam kloter 2 embarkasi Jakarta Bekasi. Yang kedua ada Yusman Irawan, 64 tahun, jamaah haji asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang tergabung dalam kloter Indonesia Palembang 2. Yang ketiga ada Didi Rowandi Aung, 70 tahun, jamaah asal Sukabumi dari kloter 3 Jakarta Bekasi. Dan yang terakhir ada Basirun Mangsuri, 68 tahun, jemaah asal Banjarnegara dari kloter Solo 14, Camar. Baik, Suhud, terima kasih atas informasi Anda. Salam sehat dan selamat bertugas kembali. Pemberangkatan jemaah calon haji asal Lombok Tengah kloter 05 sempat mengalami hambatan. Hal tersebut terjadi ketika seorang calon jemaah tiba-tiba meminta pulang dan ingin bertemu keluarganya. Ya, duduk aja, Ibu. Secara tiba-tiba salah satu jemaah wanita yang merupakan lansia turun dari kursi roda dan meminta pulang. Sontak petugas pun membujuk jemaah ini agar tidak khawatir dan kembali ke kursi sehingga bisa masuk ke dalam pesawat. Jemaah ini tergabung dalam kloter 5 embarkasi Lombok. Diduga jemaah yang berasal dari Kopang, Lombok Tengah ini takut karena tidak memiliki kerabat yang ia kenal. Kondisi ini sempat menghambat jemaah lain yang hendak menaiki pesawat. Tak berselang lama terdapat jemaah lainnya yang berasal dari daerah yang sama dan membujuk jemaah lansia ini. Akhirnya jemaah ini pun berhasil naik ke dalam pesawat dan melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Terkadang karena ini mereka baru keluar dari rumahnya yang terjauh, pergi yang terjauh dan pertama keluar negeri. Hingga macam-macam lah gangguan, ada yang sayang sama anaknya, ada yang sayang sama peliharaannya, kadang sapinya, kadang ayamnya, macam-macam lah persoalan. Tapi tetap berangkat ya sekarang? Yang tidak berangkat itu 2 orang itu saja dikarenakan karena sakit. Jumlah jemaah calon haji yang berangkat pada kloter 5 sebanyak 386 orang. 2 jemaah diantaranya gagal berangkat karena sakit sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB. Jumlah lansia di kloter ini sebanyak 160 orang, 5 diantaranya menggunakan kursi roda. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pengembangan ekowisata tanaman mangrove berdampak besar bagi lingkungan dan masyarakat Bali.
Ya, pelestarian mangrove berbasis pemberdayaan masyarakat ini dapat meningkatkan lapangan kerja melalui ekowisata. Ya, inilah bukti pengembangan tanaman mangrove yang berada di pesisir Denpasar, Bali yang dilakukan PLN Indonesia Power. Sejak 5 tahun lalu, PT PLN Indonesia Power menjadikan tanaman mangrove sebagai motor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pembangkit. Hal ini terbukti berhasil mengangkat nasib nelayan di Bali. PLN Indonesia Power sebagai salah satu subholding dari PT PLN Persero yang mengelola 21 gigawatt pembangkit di seluruh Indonesia, 37 unit, berkomitmen di bidang TJSL dengan melalui pemberdayaan masyarakat. Itu kita dampingin selama 5 tahun sampai dia melalui exit strategi. Kalau sudah 5 tahun dia mandiri dengan pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing unit pembangkit. Ya, melalui program pengembangan mangrove di pesisir ini tak hanya mampu menjaga ekosistem pesisir, namun membuahkan beragam manfaat untuk masyarakat. Pendampingan CSR Indonesia Power pada tahun kelima, masuk tahun kelima bulan ini dampak yang kami rasakan itu selain dari peningkatan SDM anggota kami dan kelompok kami, manfaat ekonomi yang tumbuh memberikan suatu kesejahteraan meningkat, termasuk potensi pengembangan usaha baru. Selain menjaga lingkungan, program ini juga terbukti mampu meningkatkan lapangan kerja melalui ekowisata yang berhasil menggait wisatawan baik lokal maupun internasional. Dari Bali, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyambut kehadiran pendiri SpaceX Elon Musk di Bali. Ya, Luhut menjemput langsung Elon di bandara pagi tadi. Kedatangan Elon Musk di Bandara I Gusti Ngurah Rai pagi tadi langsung disambut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya Luhut memastikan Elon akan ikut meluncurkan Starlink, yaitu layanan internet berbasis satelit di Bali pada hari ini. Selain itu, Elon juga diagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pembukaan World Water Forum ke-10 di Bali.